baik dewasa anak kecil pun dia tetap masih dipanggil anak kalau berbicara mengenai status ya Pak ya. Dalam tanda kutip dia statusnya gitu. Kalau berbicara mengenai umur itu tadi dilihat dengan kondisi anaknya. Kalau ternyata orang yang sudah dewasa gitu ya Pak ya. Nah lanjut lagi Pak. Nah sebenarnya kenapa sih kita ini penting gitu, pentingnya seorang anak ini kok harus dilindungi, apa sih Pak? Pentingnya seorang anak ini kenapa sih harus dilindungi gitu? Ya karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oh iya ya, kalau dia masih kecil ya, tentunya bayi ya kan lagi. Yang terpenting adalah anak itu terjaga selama dia mengalami tumbuh kembang. Anak-anak ini tidak mengalami kekerasan, mengalami diskriminasi, intimidasi yang bisa mengganggu perkembangan anak. Dan anak ini juga bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik. Hak-hak setiap anak bisa terpenuhi. Ya itu sih sebenarnya intinya. Walau bagaimanapun ya tetap harus dilindungi orang tua ya anak itu. Nah sebenarnya kesalahan apa saja sih sehingga bukan kesalahan, maksudnya ini berkaitan dengan melindungi apa yang kita lindungi terhadap anak ini, apanya gitu ya kita lindungi hak anak ya, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak. Misalnya kayak harga diri lah ya gitu ya. Lebih tepatnya dan martabat anak dan perlu dilindungi. Harga diri anak. Jadi seorang anak tuh juga punya harga diri yang sangat sama seperti kita orang dewasa. Karena dia berbicara mengenai harkat dan martabat sama. Kita kan manusia ya Pak ya. Yang punya martabat yang sama di hadapan sesama manusia. Nah kalau dia ini punya undang-undang nggak sih untuk hak anak ini Pak? Ada. Undang-undangnya apa saja? Perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak ya. Jadi itu kayak misalnya ada orang yang datang, orang yang tidak dikenal gitu, tiba-tiba datang menyamperin anak itu, lebih tepatnya untuk hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya. Melakukan bullying atau ngejek anak, tiba-tiba mukulin, nggak jelas kan. Jadi itu punya undang-undang ya Pak, undang-undang tertentu yang mengatur anak itu. Nah kira-kira bisa kita ketahui nggak Pak, undang-undang anak ini tahun berapa dan kapan munculnya Pak? Iya Pak. Ya. Tahun berapa dan kapan munculnya undang-undang Republik Indonesia? Saya lihat dulu. Karena kan ada berbagai macam kejadian kulihatnya di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Kejadian anak itu kalau nggak pelecehan, pembunuhan, pemerkosaan, sadis sekali ya, bully, itu terus yang terjadi sama anak. Padahal kan kasihan, mereka kan punya masa depan juga sama seperti orang dewasa. Kenapa selalu patokan kayak muter-muter di situ? Ini sebenarnya harus kita ubah nih cara mindset kita selama ini berarti Pak ya. Bagi orang yang mungkin orang-orang yang sudah paham dan memang itu harus diajarkan bagi setiap orang, tidak boleh membuli anak. Ada undang-undangnya Pak? Ada. Undang-undang tahun berapa yang berbicara tentang apa, isinya apa?
yang melindungi anak itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oh ya, jadi di situ ada 2 undang-undang yang mengatur tentang hak perlindungan anak. 2003 dan 2023 tahun 2002 dan 2015. Nomor 35 tahun 2014. Bunyinya itu tentang apa, Pak? Bunyinya gimana? Bunyinya banyak, satu bendel itu. Satu bendel banyak isinya ya. Kayak misalnya hak-hak orang miskin dan anak-anak terlantar kan pasal 34 ya kan. Itu kan udah jelas tuh yang mengatur undang-undang bagi anak-anak yang terlantar kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu singkatnya gimana? Yang mana? Pasal 34 undang-undang mana? Itu kan pas fakir miskin dan anak-anak terlantar undang-undang dasar dipelihara oleh negara. Iya, itu kan sebagai bagian dari implementasi ya. Iya. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 itu sumber daripada hukum Indonesia. Betul sekali. Hukum yang paling utama. Itu kan kayak misalnya disingkatin seperti itu gitu. Tapi yang jelas ini undang-undang yang mengatur hak perlindungan anak, ya Pak. Nah, kira-kira ada berkaitan enggak dengan istilah UNICEF apa? UNICEF itu bersama dengan PBB itu merumuskan konvensi hak anak sedunia itu pada tahun 1989. Itu ditandatangani oleh seluruh anggota PBB waktu itu, termasuk Indonesia juga sudah menerima tahun 90 sudah menerima konvensi hak anak ini dan membuat undang-undang yang mengimplementasikan ini. Seperti itu. Berarti memang yang perkumpulan waktu itu ada perserikatan bangsa-bangsa ya Pak? Iya. Termasuk ada Amerika, Rusia dan perkumpulan seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia itu Pak. Ketua departemen ya kan. Jadi itu sudah ada undang-undangnya juga. Itu yang mengatur tentang hak-hak anak ya Pak. Iya. Hak-hak anak, bahwa seorang anak itu berhak untuk dilindungi gitu ya. Iya. Dilindungi oleh undang-undang. Nah kalau kayak gitu kira-kira apa nih pesan untuk kita semua? Pesan kita semua, mari kita jaga anak kita, jangan sampai salah pergaulan, dan jaga dengan baik, kasihi mereka, lindungi mereka, karena mereka adalah masa depan bagi kita, bangsa Indonesia. Itu pesannya ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang sudah kejadian, maksudnya kejadian mengalami kekerasan atau bullying ya, kita harus segera merespon cepat ya, bertindak untuk menyelesaikan. Itu pesannya. Bila itu sudah menyangkut tindakan hukum, ya kita harus memperjuangkan hak anak melalui hukum juga ya. Jadi itu catat ya kawan-kawan semuanya, kita berhak menjaga konsistensi seorang anak ya kan, karena anak itu punya martabat sendiri kawan-kawan ya kan? Ya itu